Why do we need to simplify work? Kenapa sih kita harus menyederhanakan kerja? Menyederhanakan pekerjaan adalah satu hal yang membuat rutinitas kerja menjadi enjoyable and more productivities. Jadi rutinitas kerja itu bisa menyenangkan dan menjadi lebih produktif. Kemudian kemampuan dalam membuat desain kerja yang sederhana, sistematis, terukur dan tepat waktu, serta memerlukan keahlian, keilmuan, pengalaman dan kecakapan diri atau personal management. Kemampuan dalam mengelola waktu membuat kita mampu fokus pada tujuan atau goal. Kemampuan menghindari gangguan kerja, pengaturan ruang kerja, dan kemampuan dalam mendelegasikan tugas. Semua ini membuat pekerjaan akan terasa mudah dan sistematis. Seperti kata Mutiara, meja tugas yang berantakan, filing yang tidak teratur mencerminkan pribadi yang semrawut. Nah, ini adalah bagian dari kenapa sih kita harus menyederhanakan pekerjaan kita. Tentu, goal yang ingin kita dapat adalah bahwa produktivitas dari pekerjaan kita akan meningkat. Kemudian administrasi sebagai menu rutinitas, apakah memusingkan Anda, saya, atau kita? Tentu administrasi meliputi hal-hal seperti mengukur kebutuhan sumber daya, mewawancarai karyawan baru, menjawab surat dan email, mengisi laporan waktu dan laporan pembelanjaan, mengatur agenda atasan, agenda meeting, dan menulis evaluasi kinerja. Inilah kategori yang membuat sebagian orang terguncang kita mengaudit penggunaan waktu mereka. Tugas-tugas administratif cenderung memakan waktu yang banyak. Lalu bagaimana solusinya? Solusi terhadap tugas-tugas administratif yang cenderung memakan waktu banyak. Jadi waktu harus diefisiensikan. Pertama, pelajari dan catat dengan teliti waktu yang Anda gunakan pada tiap aktivitas dalam seminggu. Fokuslah terhadap aktivitas yang paling penting. Auditlah waktu pribadi dan waktu kerja Anda. Bagilah waktu Anda untuk mencapai gaya hidup yang Anda dambakan atau inginkan atau cita-citakan. Konsisten terhadap apa yang telah dijadwalkan. Lalu bagaimana mengaudit waktu Anda? Cara-cara mengaudit waktu, pertama, buatlah diagram waktu yang berisikan aktivitas atau kategori Anda atau target yang ingin Anda capai. Seperti di bagian ini, bisa dilihat ada aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, aktivitas D, aktivitas E, aktivitas F, tergantung dari kebutuhan atau kegiatan di lapangan. Kemudian pada bagian kolom ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Sabtu tidak masukkan dengan asumsi libur. Nah, misal di hari Senin aktivitas A sebesar 2 jam. Aktivitas B 1 jam, aktivitas C 2 jam, aktivitas D 0 jam, aktivitas E 0 jam, aktivitas F 2 jam. Jadi total waktu per hari pada hari Senin sebesar 8 jam. Kemudian di hari Selasa sama seperti hari Senin dibuat juga
aktivitas A-nya berapa jam, aktivitas B, aktivitas C, aktivitas D, dan seterusnya. Dan total waktu per hari. Jadi kita mengaudit berapa waktu efektif dari pekerjaan kita. Kemudian dibuat total waktu atau aktivitas. Aktivitas A total waktunya sebesar 13, aktivitas B 7 jam, aktivitas C 10 jam, aktivitas D 3 jam, aktivitas E total waktunya 2 jam, aktivitas F 10 jam. Total waktu dari hari Senin sampai dengan Jumat sebanyak 44 jam. Kemudian dibuat prosentase dari waktu. Ternyata aktivitas A sebesar 29%, aktivitas B 16%, aktivitas C 22%, aktivitas D 7%, aktivitas E 4%, aktivitas F 22%, dan total waktu keseluruhan sebesar 100%. Ini mempermudah buat kita dalam mengaudit waktu kita. Nanti apakah waktu yang selama ini kita berikan pada suatu pekerjaan atau aktivitas itu memboroskan atau memang sudah efektif. Nah, dari tabel ini kita bisa mengaudit dan mengevaluasi apakah sudah benar waktu-waktu yang kita pergunakan atau belum. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, baik di kantor ataupun di rumah karena dalam kondisi corona, bagaimana dengan setumpuk berkas-berkas? Bagaimana agar kita mampu membacanya dengan cepat? Karena berkas-berkas tersebut biasanya kita tumpuk dalam satu meja, di meja kerja kita, sehingga kita kadang-kadang bingung mau ambil file ini tempatnya di mana, file ini di mana, file yang ini di mana. Karena tadi berkas-berkas tersebut menggunung di atas meja kita dengan semeraut. Makanya kita buat pertanyaannya, bagaimana dengan setumpuk gudang berkas-berkas, dengan tumpukan berkas-berkas, bagaimana agar kita mampu membacanya dengan cepat? Maka berkas tersebut dipilah menjadi 3 bagian. Pertama, berkas yang harus diselesaikan. Maka dibuat berkas yang harus diselesaikan dipisahkan, yaitu tugas yang mendekati tenggat waktu yang akan memuaskan seseorang yang penting, misalnya atasan, klien, customer. Nah, itu kita pisahkan. Yang kedua, dibuat juga berkas yang dapat menunggu, pekerjaan-pekerjaan yang menunggu, yang bisa dikerjakan 2 atau 3 hari lagi. Kemudian yang ketiga adalah berkas yang mudah diselesaikan, atau sesuatu, ada berkas-berkas yang harus ditandatangani, berkas-berkas yang harus di email. Maka berkas ini kita katakan berkas yang mudah diselesaikan. Jadi dari segudang berkas-berkas tersebut, maka kita pilah menjadi 3 bagian. Pertama, berkas yang harus diselesaikan, yaitu tugas yang mendekati tenggat waktu atau yang akan memuaskan seseorang yang penting. Yang kedua, berkas yang dapat menunggu. Dan yang terakhir adalah berkas yang mudah diselesaikan. Kemudian kita bertanya lagi dalam pengelolaan waktu, mengapa perlu mengkotak-kotakkan waktu? Nah, cara ini memaksa kita memikirkan tugas sehari-hari dan menjadwalkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua adalah memberikan sebuah kerangka untuk menetapkan ekspektasi, harapan, dan batas. Jika kalender Anda penuh, Anda harus mengatakan tidak atau secara sadar menimbang kembali prioritas Anda. Terkadang kita ingin membuat schedule dengan seseorang, padahal kita tahu di kalender itu sudah penuh. Maka kita harus berani mengatakan tidak.
agar tidak menjadi beban buat kita sendiri. Yang ketiga adalah cara ini meningkatkan kemampuan Anda dalam menaksir kebutuhan waktu. Kemampuan menaksir berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas adalah keterampilan yang membedakan kematangan seseorang. Dan yang keempat adalah Anda akan berada di posisi yang lebih baik untuk menilai dan menghentikan inisiatif tak produktif yang justru menyita banyak waktu Anda. Kemudian dalam manajemen waktu, kita harus bertanya kembali, apakah kita sudah mampu mengenali kendala umum dalam pengelolaan waktu kita atau waktu Anda? Pertama, kesulitan umum yang harus dihadapi saat membagi waktu. Kedua, lingkungan kerja yang menuntut, bising dan kacau balau. Ketiga, ruang kerja yang tidak terorganisir dengan baik. Ini juga menjadi kendala. Kemudian kecenderungan untuk menunda pekerjaan yang harus dikerjakan sekarang, kita tunda. Padahal harus sekarang, kita tunda. Nah, ini akan membuat kendala dalam pengelolaan waktu kita. Yang kelima, rapat yang tidak efisien dan perjalanan yang tidak perlu. Maka, kemajuan bukanlah kesempurnaan. Tujuan Anda bukan kesempurnaan. Tujuan Anda adalah peningkatan. Setiap kali Anda menjadi sedikit lebih baik dalam mengatur waktu Anda, maka Anda semakin dekat dengan salah satu tujuan Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya dan thanks for watching our video.